Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Bapa. Bersama dengan jemaat-Mu kami boleh memuji dan meninggikan Tuhan. Sebagai bukti bahwa kami mengakui akan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, di mana Tuhan telah memimpin kami, memberkati kami, memberi kami kekuatan, sehingga kami ada sebagaimana ada pada pagi hari ini. Pagi ini Tuhan kami akan menyerahkan anak-anak yang Tuhan beri kepada hamba-hamba-Mu, agar anak-anak ini boleh dipelihara oleh Tuhan dan menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Karena itu kami akan mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, urapi kami semua, agar setiap kebenaran Tuhan itu menjadi rema dalam hidup kami, benar-benar bertumbuh dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi orang tua yang mendidik anak-anak kami di jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pagi hari ini kita akan berdoa untuk anak-anak yang Tuhan karuniakan, kepada keluarga-keluarga yang telah membawa anak-anaknya. Di sini ada Gracio Timothy Umbu Benaris, Asiel Rafa Bangu, Gibran Anderson Weu. Kita doakan anak-anak ini, dan sebelum kita mendoakan anak-anak ini, perlu Bapak Ibu ketahui kami dari kalangan karismatik tidak membaptis anak-anak yang masih kecil, tapi anak-anak kita serahkan, dan setelah dewasa, setelah mereka mengerti apa artinya dosa, baru mereka akan mengambil keputusan untuk dibaptis. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anak adalah karunia Tuhan bagi sebuah keluarga. Ada begitu banyak keluarga yang mengharapkan untuk mendapatkan anak, tapi Tuhan tidak mengizinkan mereka untuk mendapatkan anak. Di dalam perjanjian lama, kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Imamat pasal 12 ayat yang ketiga dan yang ke-8, di situ juga dinyatakan bahwa setelah anak-anak berumur 33 hari, mereka akan dibawa ke rumah Tuhan. Orang tua harus membawa korban bakaran dan penghapus dosa berupa seekor anak domba atau burung tekukur, dan mereka akan persembahkan itu di bait Allah. Di dalam perjanjian baru juga sama, anak-anak dibawa ke hadapan Tuhan Yesus untuk diberkati. Itu Bapak Ibu bisa baca dalam Matius 19 ayat 13 sampai 15, maupun dalam Markus 10 ayat 13 sampai dengan 16. Jadi sebetulnya makna atau arti dari penyerahan anak itu berarti kita mengakui secara lahiriah di hadapan jemaat bahwa anak-anak ini adalah milik Tuhan. Secara lahiriah, orang tua yang membawa anaknya pada pagi hari ini, mereka mengakui bahwa anak-anak yang Tuhan beri, anak-anak yang ada pada mereka itu merupakan anak-anak pemberian Tuhan. Sedangkan secara rohani, perlu kita ketahui juga, secara rohani anak itu akan menerima berkat pemeliharaan dan anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Jadi pada waktu penyerahan anak kita mengerti secara jasmani bahwa anak-anak ini kita akui di hadapan jemaat, mereka adalah titipan Tuhan. Sedangkan secara rohani kita juga perlu mengakui bahwa anak ini akan menerima berkat pemeliharaan dan anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Dalam kitab Amsal, di situ dikatakan dalam Amsal 22 ayat yang ke-6 maupun Amsal 29 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, didiklah anakmu pada masa mudamu, sehingga anak ini mendatangkan sukacita atau ketentraman bagi orang tua. Mendidik anak tidak mudah Bapak Ibu. Sulit mendidik anak. Waktu masih kecil memang mudah diatur. Tetapi setelah remaja, mereka akan mencari jati dirinya, siapa mereka sebenarnya. Kalau orang tua tidak berperan dalam pendidik anak sejak kecil, sejak masih dalam kandungan sebetulnya, anak-anak ini sudah harus didekatkan kepada Tuhan.
Kalau itu tidak kita lakukan, berapa banyak orang tua yang menangis saat ini. Anak-anaknya terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Berapa banyak orang tua yang mengutuki anaknya. Saya harap di sini tidak ada ya. Saya sering dengar, percuma kamu dilahirkan. Kamu tidak memberi sukacita dalam hidup papa mama. Percuma kamu dibesarkan. Kamu melakukan hal seperti ini. Ini sering kali terlontar dari mulut orang tua. Bapak Ibu ingat, pada waktu Bapak Ibu menyerahkan anak, Bapak Ibu mengakui bahwa ini adalah pemberian Tuhan. Dan secara rohani Bapak Ibu mengharapkan berkat Tuhan atas anak-anak ini. Jadi, kalau mau anak-anak kita mendatangkan sukacita pada waktu kita sudah tua, pada waktu anak-anak ini bertumbuh di dalam sebuah keluarga, seperti tadi dikatakan dalam kitab Amsal, maka ini merupakan tanggung jawab dari orang tua untuk mendidik anak-anak. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang penting bagi orang tua dalam hal mendidik anak-anak. Karena itu saya ingin membacakan dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-5. Saya harap ayat firman Tuhan ini bukan untuk Bapak Ibu yang di depan yang menyerahkan anaknya, tapi untuk Bapak Ibu yang memiliki anak-anak. Ayat firman Tuhan ini harus menjadi pegangan bagi setiap orang tua. Ulangan pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5, saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Dan supaya lanjut umurmu, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai Israel, orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, khususnya untuk kedua orang tua dari anak-anak kita, ini adalah perintah Tuhan. Kalau anak-anak yang Tuhan titipkan kepada Bapak Ibu mau menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang mendatangkan sukacita, apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Musa kepada bangsa Israel, itu harus terjadi lebih dahulu kepada kedua orang tua, papa dan mama. Ini semua pelayan-pelayan Tuhan. Saya mengerti, pasti mereka sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tapi saya ingin ingatkan, jadilah orang tua sesuai dengan Ulangan 6 ayat yang pertama sampai yang ke-5. Yaitu yang pertama, hidup takut akan Tuhan. Jadilah orang tua yang berpegang pada segala ketetapan firman Tuhan. Jadilah orang tua yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan. Dan jadilah orang tua yang melakukan dengan setia setiap kebenaran firman Tuhan. Karena dalam Mazmur berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya, anak cucunya perkasa di bumi. Ini janji kepada setiap orang tua Kristen. Kalau anak kita mau menjadi anak yang menjadi berkat dimanapun mereka Tuhan tempatkan, apakah mereka dekat dengan kita, apakah mereka jauh dengan kita, mereka akan menjadi anak-anak yang gagah perkasa, anak-anak yang perkasa. Bukan berarti anak-anak yang suka berkelahi, tidak. Tapi anak-anak yang mencerminkan Kristus dalam hidup mereka. Maka saya berdoa agar kedua orang tua dari ketiga anak-anak yang diserahkan ini belajar seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Nabi Musa.
Yang pertama, hidup takut akan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu mengerti apa artinya hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, berpegang pada segala ketetapan. Kita bukan hanya membaca, kita bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga setia melakukan firman Tuhan. Setia ini yang seringkali sulit untuk dilakukan. Kita seringkali melanggar apa yang harus kita lakukan dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saya percaya kalau ini menjadi dasar bagi orang tua untuk mendidik anak-anak, maka seperti apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-6 sini dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi perhatikan benar-benar. Karena firman Tuhan katakan sini, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Jadi orang tua yang sering mengajarkan anak-anak tentang kebenaran. Orang tua yang punya kebenaran dalam hati dan pikirannya pasti akan mengajarkan anak-anak. Jangan hanya menitipkan di anak di sekolah minggu, Bapak Ibu. Jangan hanya menitipkan di sekolah-sekolah Kristen, cukup. Tidak cukup. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan, kita orang tua wajib mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak kita. Bukan hanya mengajarkan berdoa pada waktu makan, tidak cukup itu. Bukan hanya berdoa mengajarkan pada waktu tidur, tidak cukup. Tapi kita yang harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kalau anak-anak kita akan ingin mendatangkan kebahagiaan. Tidak mudah Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, jadilah orang tua yang taat kepada Tuhan, maka itu pun akan kita tularkan kepada anak-anak kita. Karena akhir-akhir ini saya banyak mendengar orang tua memang harus menyiapkan warisan kepada anak-anak. Mungkin kita bekerja keras untuk kita punya rumah, kita punya simpanan, punya tanah yang banyak. Dan kalau kita berpikir kalau kita setelah mati, ini harta akan kita bagikan kepada anak-anak. Tidak cukup Bapak Ibu. Karena beberapa waktu yang lalu saya mendengar banyak orang-orang kaya, anak-anaknya saling berebutan harta warisan. Banyak anak-anak yang orang tuanya mampu punya harta yang banyak di dunia ini. Anak-anaknya saling berkelahi karena warisan. Kenapa? Karena mereka hanya mewarisi untuk anak-anak perkara jasmani. Tetapi mereka tidak mewarisi hal-hal yang rohani kepada anak-anak. Saya percaya kalau dari sejak kecil, sejak bayi ini kita selalu bacakan ayat firman Tuhan kepada anak-anak kita. Saya percaya mereka akan bertumbuh dewasa di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya percaya mereka akan menjadi anak-anak yang menjadi berkat dimanapun mereka berada. Ini tugas orang tua, karena ini pengalaman saya. Waktu anak saya masih kecil-kecil, belum bisa baca, belum bisa tulis, belum sekolah, saya selalu kumpulkan kalau malam, ayo duduk sini sama-sama. Saya bacakan ayat firman Tuhan. Dan mereka mengulangi apa yang saya ucapkan sejak mereka belum kenal huruf. Saya ajarkan seperti itu. Karena saya percaya benih firman Tuhan yang ditanamkan itu tidak akan hilang. Benih firman Tuhan itu akan bertumbuh kepada setiap anak-anak. Walaupun saya katakan sekali lagi, mendidik anak itu tidak mudah. Berapa banyak orang tua yang menangis karena anak-anaknya. Tapi sadar, sudahkah kita mendidik mereka? Sudahkah kita mewarisi perkara rohani untuk anak-anak kita? Kalau belum, bertobat jadi orang tua. Jangan terlalu menyalahkan anak-anak. Dan ingat, saya katakan pada pagi hari ini kepada kedua orang tua dari anak Gracio, anak Asiel, anak Gibran. Pakai mulut kita untuk memberkati anak-anak ya. Jangan kita selalu mengucapkan perkataan negatif terhadap anak-anak. Karena anak-anak tidak minta dilahirkan. Kita yang melahirkan mereka. Ingat itu. Mereka tidak pernah minta dilahirkan, tapi kita yang melahirkan. Yaitu sejak masih kecil, perkatakan perkataan yang positif, perkatakan perkataan ayat firman Tuhan seperti dalam kitab Ulangan, ajar mereka sejak masih kecil berulang-ulang. Saya percaya anak-anak ini akan bertumbuh di dalam karunia Tuhan, bertumbuh di dalam hikmat Tuhan. Ada ayat yang ingin saya bacakan dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-11.
Kiranya ayat firman ini menjadi doa untuk Bapak Ibu, untuk anak-anak ya. Yesaya pasal yang ke-11. Saya mengajak kepada orang tua yang ada di sini. Perkatakan firman Tuhan ini setiap hari di hadapan anak-anak kita. Di sini dikatakan Yesaya pasal 11 ayat yang kedua. Biarlah ini menjadi doa untuk anak-anak kita, yaitu roh Tuhan akan ada padanya. Kita sebut nama anak kita. Misalnya roh Tuhan akan ada pada Gracio, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangan anak saya Gracio ialah takut akan Tuhan. Saya percaya kalau ini kita perkatakan setiap hari di dalam doa pribadi kita untuk anak-anak kita, mereka akan bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Dan pada akhirnya anak-anak ini menjadi berkat, bukan untuk kita orang tua saja, tapi kemana saja mereka pergi, mereka akan menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa, kita doakan ketiga anak-anak ini, Gracio, Asiel, dan Gibran. Kita berdoa dan saya mengundang Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Saya mengundang para hamba-hamba Tuhan yang hadir, majelis Jumat, untuk kita mendoakan anak-anak kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Arahkan tangan kanan Bapak Ibu kepada semua orang tua ini, agar anak-anak yang mereka bawa menjadi anak-anak yang betul-betul menjadi anak-anak yang pada akhirnya Tuhan dipermuliakan. Bapa dalam surga, pagi hari ini ketiga pasang orang tua membawa ketiga anak-anak ini Tuhan. Firman Tuhan yang telah kami bagikan, biar itu menjadi firman Tuhan yang menjadi rema untuk kehidupan orang tua. Mereka berjanji di hadapan-Mu Tuhan. Dan mereka berkata bahwa ini anak adalah pemberian Tuhan. Dan mereka berharap dengan penyerahan anak ini, kasih karunia Tuhan turun kepada anak mereka. Hikmat Tuhan menyertai anak-anak itu. Karena itu jadikan mereka orang tua yang takut Tuhan. Jadikan mereka orang tua yang penuh dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga mereka bisa mengajarkan anak-anak mereka berulang-ulang. Di mana mereka pergi, mereka selalu memperkatakan firman Tuhan untuk anak-anak mereka. Karena itu kami bawa anak ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunkan hikmat, turunkan marifat-Mu Tuhan. Anak ini bertumbuh besar di dalam Tuhan. Anak ini bertumbuh besar dalam hadirat-Mu Tuhan. Sehingga dia boleh menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan menjadi berkat bagi kedua orang tua, bagi keluarganya Tuhan. Dimanapun anak ini berada, nama Tuhan dipermuliakan. Kami bawa anak ini ke dalam tangan Tuhan Bapa. Berkati anak ini Tuhan di dalam kekuatan-Mu. Dia bertumbuh besar menjadi anak-anak yang dengar-dengaran Tuhan. Bertumbuh besar menjadi anak yang mudah diatur Tuhan. Dan dia menjadi anak yang di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk anak kekasih ini ya Tuhan. Kami serahkan anak ini ke dalam tangan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Dia boleh menjadi alat yang ajaib di dalam tangan Tuhan. Dia boleh menjadi anak yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dia boleh menjadi anak yang menyukakan kedua orang tua, keluarga dan seluruh jemaat dan semua yang dimanapun dia berada. Anak ini boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan dan mencerminkan Kristus dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, pemeliharaan Tuhan yang terjadi kepada anak-anak kami ini Tuhan. Anugerah Tuhan melimpah atas mereka. Dan kami juga berdoa untuk kedua orang tua mereka. Pakai mereka Tuhan untuk menjadi orang tua yang mendidik anak-anak seturut di dalam kehendak-Mu Bapa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.